Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal fitur baru yang, wah, ini bakal ngubah total cara kerja kalian sama ChatGPT. Namanya Projects, dan ini dirancang biar interaksi kita sama AI jadi jauh lebih pinter dan efisien. Yuk kita bahas. Pernah nggak sih ngerasa capek banget harus ngejelasin konteks yang sama berulang-ulang ke ChatGPT buat tugas yang itu-itu lagi? Rasanya setiap mulai percakapan baru tuh kayak mulai dari nol lagi kan? Nah, kita semua pasti pernah deh kejebak di siklus yang namanya amnesia AI ini. Kita terus-terusan unggah file yang sama, ngingetin lagi soal aturan mainnya, dan ini tuh benar-benar jadi penghambat buat kerjaan-kerjaan yang lebih rumit. Tapi gimana kalau ada solusinya? Kenalin, Projects, sebuah fitur baru yang pada dasarnya ngasih AI kita memori jangka panjang yang sempurna buat tiap tugas spesifik. Anggap aja, ini kayak folder super pintar baru buat kalian. Konsepnya tuh simple, tapi dampaknya luar biasa. Jadi setiap project itu ibarat folder kerja pintar. Semua yang berhubungan sama satu tugas, dokumen, tujuan, bahkan riwayat obrolan, semuanya disimpan di satu tempat. Artinya, selama kita kerja di dalam project itu, ChatGPT bakal ingat semuanya, terus-terusan. Jadi, apa sih yang bikin project ini spesial banget? Yuk kita bedah kekuatan supernya satu persatu. Karena fitur-fitur inilah yang bener-bener bakal ngubah cara kita kerja bareng AI. Kekuatan super yang pertama, dan ini yang paling dasar, adalah konteks yang konsisten. Setiap project punya pemahaman permanen soal topiknya, jadi AI nggak akan pernah lagi mulai dari nol setiap kali kita buka project itu. Manfaat terbesarnya adalah AI jadi selalu ngeh sama tujuan dan batasan proyek kalian, tanpa harus diulang setiap hari. Bayangin aja berapa banyak waktu dan tenaga yang bisa kita hemat. Kekuatan super kedua, ini benar-benar game changer, perpustakaan file khusus. Kalian bisa unggah dan simpan semua file penting, dokumen, spreadsheet, gambar, langsung di dalam ruang kerja project itu. Jadi, kalian bisa nyimpan misalnya dokumen referensi, draft tulisan, bahkan struktur proyek di alamnya. Ini secara efektif ngebuat semacam bank memori khusus buat proyek itu aja, yang pastinya bikin respons AI jadi jauh lebih relevan dan akurat. Lanjut, kekuatan ketiga, instruksi khusus. Bayangin deh, kalian bisa bikin aturan main yang unik dan permanen buat tiap project. Dan AI bakal selalu nurut sama aturan itu. Selalu. Misalnya nih, kalian bisa atur gaya nulisnya harus formal, atau outputnya wajib dalam bentuk tabel, atau bahkan standar SEO tertentu harus diikuti. Ini otomatis bikin semua hasil kerja AI di dalam project itu jadi konsisten. Dan yang terakhir, semua obrolan kalian itu kesimpen rapih di dalam proyeknya. Ini ngebuat semacam catatan kerja yang terorganisir dari awal sampai akhir. Sebuah dokumen hidup yang bisa kita lihat lagi kapan aja. Oke, teorinya udah dapat, tapi gimana sih prakteknya sehari-hari? Yuk, kita lihat beberapa contoh konkret gimana Sublix Projects bisa mengubah alur kerja kalian. Buat yang kerja di bidang SEO, ini keren banget. Kalian bisa simpan semua catatan proses, templates, daftar kata kunci, dan SOP di satu tempat. Ini sama aja kayak ngubah ChatGPT jadi asisten SEO yang super fokus. Nah, kalau kalian penulis, project bisa jadi ruang kerja terpadu. Semua kerangka tulisan, draft, revisi, dan bahan referensi ada di satu tempat. Jadi semuanya rapi selama proses nulis yang panjang. Buat para developer, ini sangat ngebantu buat jaga kesinambungan proyek. Semua potongan kode, dokumentasi, dan catatan analisis kesimpan di satu tempat. Jadi nggak ada lagi ceritanya kehilangan jejak. Bayangin deh, sebuah project bisa jadi kayak penjaga brand kalian. Dengan nyimpen panduan gaya dan contoh-contohnya, kalian bisa pastiin semua konten yang dibikin AI itu selalu konsisten dan sesuai sama brand voice kalian. Oke, sekarang mungkin kalian mikir, terus bedanya sama fitur memori yang udah ada apa dong? Nah, ini pertanyaan penting, dan bedanya itu krusial banget buat dipahami. Gampangnya gini, projects itu dirancang buat tugas yang dalam, spesifik, dan butuh fokus. Sementara memori itu lebih ke preferensi umum kalian yang berlaku di semua obrolan. Jadi, yang satu buat fokus, yang satu lagi buat kebiasaan. Kalau kita bandingin langsung, bedanya kelihatan jelas banget. Lingkup project itu spesifik per proyek, sedangkan memori itu global, berlaku di mana-mana. Project bisa nyimpen file, memori nggak bisa. Ini benar-benar dua alat buat dua tujuan yang berbeda. Gimana? Tertarik nyoba? Tenang aja, bagian terbaiknya adalah mulainya tuh gampang banget. Sini, kita lihat caranya. Cuma 3 langkah kok. Pertama, klik Projects di sidebar. Kedua, buat proyek baru, kasih nama sama instruksi awal. Terus yang terakhir, tinggal unggah file atau langsung aja ngobrol. Sesimpel itu. Dan hasilnya, ChatGPT
bakal bekerja persis kayak asisten khusus buat proyek itu. Kalian secara efektif ngubah AI yang serba bisa jadi seorang spesialis yang benar-benar didedikasikan buat tugas kalian. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah alur kerja kalian bisa lebih baik, tapi gimana kalian mau bikin itu jadi lebih baik. Coba deh pikirin, tugas apa sih yang paling sering bikin kalian capek ngulang-ngulang? Nah, itu dia kandidat sempurna buat proyek pertama kalian.